Apakah pandemi ini akan terus-menerus suram, seperti gelapnya langit di malam hari? Gelapnya langit di malam hari segelap penghasilan untuk kehidupan kami. Apakah akan ada secercah harapan yang turun untuk membantu kami? Wah, apa itu? Bintang-bintang di langit muncul berkilauan. Akhirnya ada secercah harapan. Semoga satu bintang segera turun untuk menyinari kehidupan kami. Satu bintang turun berkilauan. ATG 5.0 dan All Star siap menerangi hidup Anda. Kita semua bisa menjadi bintang untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Bersama ATG 5.0 dan All Star, Anda akan mendapat profit konsisten 10-20% setiap bulan dengan modal terjangkau. 100% income bertambah tanpa perlu belajar trading forex. 100% profit milik investor tanpa bagi hasil. All star, one team, one spirit to be star. All star, one team, one spirit to be star. All star, one team, one spirit to be star. All star, one team, one spirit to be star. All star, one team, one spirit to be star. All star, one team, one spirit to be star. Baik, selamat malam semuanya. Salam All Stars, One Team, One Spirit, to be Stars. Selamat malam semuanya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Anda semua ya, yang selalu setia hadir di acara Zoom All Stars ya, setiap hari Selasa malam ini. Malam hari ini juga masih cukup banyak ya, hampir 1000 lagi nih, terus naik ya angkanya. Rupanya banyak digemari ya. Baik Bapak Ibu, malam hari ini bagaimana kabarnya? Semua sehat selalu ya, dan selalu senang dan bahagia. Yang penting jaga kesehatan selalu ya. Baik Bapak Ibu, malam hari ini situasinya sepertinya yang saya judulnya ya, seperti judul yang kita lihat, Tough Situation and Keep Stronger. Jadi ini merupakan suatu keadaan yang berat nih sepertinya ya, tapi kita harus tetap semangat dan kita tetap kuat. Seperti apa? Yuk kita dengerin dulu, tapi sebelumnya seperti biasa, sebelum saya mulai berbicara panjang lebar, kita lihat dulu aturan Zoom-nya ya. Selama Zoom, mic semua akan dimatikan, dan yang kedua dilarang merekam ya, dilarang merekam tanpa izin dari kami ya, dari All Star, karena ini merupakan copyright dari All Stars. Kemudian juga Zoom chat selalu dimatikan ya, karena sangat mengganggu ya, kalau ada chat itu selalu mengganggu. Apalagi ada penyusup ya, wah itu sangat mengganggu sekali. Kemudian nanti ya, tolong kalau bisa, ini setiap Zoom-nya Anda tulis ya, namanya siapa, member atau non-member, kemudian dari grup founder mana, supaya sedikitnya saya tahu bahwa banyak sekali yang non-member yang ikut hadir, atau juga member dari grup-grup founder yang lain ya, supaya kita saling kenal lah ya. Oke, berikutnya adalah, kemudian ini sebetulnya tanya jawab ya, Q&A rules ya, seperti biasa. Kalau nanti kita kasih kesempatan nanya, kita akan kasih ya. Tapi kalau nggak ada ya nanti kita lihat ya. Dan juga yang penting ya teman-teman Bapak Ibu, bahwa setiap acara ini saya selalu berbicara tentang disclaimer ya. Disclaimer-nya apa? Bahwa apapun yang dikatakan atau diceritakan dalam presentasi atau Zoom malam ini adalah merupakan all financial products traded on emerging system carry a high risk to your funds ya. Jadi
Semua yang produk-produk yang ditradingkan itu yang mempunyai margin, dengan sistem margin itu mempunyai resiko yang cukup besar untuk dana Anda, ya. And then this financial product is not intended for all investor, ya. Jadi sekali lagi diingatkan bahwa produk finansial ini tidak tidak cocok lah untuk semua investor, ya. And make sure that you fully understand the risk and seek independent advice if needed. Jadi pastikan Anda benar-benar mengerti tentang resikonya, ya. Dan pastikan juga kalau bila perlu tanyakanlah kepada perorangan atau independen, ya, nasihat-nasihat independen yang diperlukan, ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini teman-teman jangan lupa ya. Saya tahu kalau sebetulnya member All Star itu udah banyak sekali ya, tapi kalau saya lihat channel kita nih All Star Support Channel, kok belum nyampe 10.000 ya? Kemana aja ini yang lainnya? Tolong dong khususnya pada seluruh All Stars member untuk subscribe ya channel All Star Support Channel ini, subscribe kemudian jangan lupa tekan loncengnya. Dan kalau memang video ini dirasa bagus, silakan Anda like, komen, dan share video-video yang ada di All Star Support Channel YouTube ya. Jadi sekali lagi saya mohon kepada seluruh member ATG yang di bawah All Star, tolong Anda subscribe. Ayo buktikan bahwa Anda memang betul-betul sebagai member All Star. Karena ini saya masih lihat masih 7.000 lebih nih. Belum sampai puluhan ribu seperti member kita yang secara nyata memang ada lebih dari 35.000 orang ya. Oke, berikutnya. Lalu nanti juga jangan lupa ya teman-teman ya, kita selalu adakan Zoom rutin. Anda bertanya, All Stars menjawab di setiap hari Kamis jam 9 sampai jam 11, lalu hari Minggu jam setengah 8 sampai setengah 10 malam. Ini Zoom makin lama makin luar biasa. Apalagi di saat situasi-situasi seperti ini ya. Banyak sekali yang sekarang hadir ya. Dulu awalnya kayaknya baru 30, 50, di bawah 100 ya. Sekarang sudah ratusan orang yang hadir ya. Jadi kayaknya butuh waktu kira-kira mungkin 10 jam kita akan membuka warung ini ya Bro Andi ya. Rasanya nggak cukup waktunya berapapun. Selalu yang nanya, pengen nanya banyak sekali yang akan bertanya ya, tapi kita batasi aja ya, paling maksimum kalau mau dikit ya sampai 3 jam lah ya. Oke, berikutnya. Kemudian juga kita adakan selalu ya manual trading ya, workshop ya, ini workshop aja, sifatnya hanya basic training aja buat teman-teman yang ingin belajar manual trading ya. Setiap hari Jumat jam 7 sampai jam 9 malam. Ini dibawakan oleh Mas Beni Saputra dari All Star Surabaya, dan ini semua gratis ya, nggak ada dipungut bayaran kok. Oke. Next. Nah, lanjutnya apa nih? Nah, ini ya. Lalu juga bagi yang ingin bertemu ya untuk belajar robot trading seperti apa, trading manual seperti apa, bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang tinggal di sekitar Surabaya atau yang kebetulan pas ada di Surabaya, silakan Anda datang di Gedung Geraha Bukopin lantai 12 ya. Sebelumnya tentunya harus janjian dulu nih. Daftar di 0852 3159 2761 ya. Mereka standby kok setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 9 malam, atau hari Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore. Yuk silakan bagi yang Bapak Ibu teman-teman yang ingin belajar trading manual, silakan datang atau ikut Zoom hari Jumat malamnya. Oke, semuanya gratis ya, terbuka untuk umum. Oke, next. All Star, one team, one spirit, to be star. All Star, one team, one spirit, to be star. All Star, one team, one spirit, to be star. All Star, one team, one spirit, to be star. All Star, one team, one spirit, to be star. All Star, one team, one spirit, to be star. Baik teman-teman, lagu ini selalu menyemangati saya ya. All Stars, one team, one spirit, to be star. Ya, selalu menyemangati saya ini. Karena kita ingin selalu menjadi bintang ya, bintang bagi diri kita, bintang bagi keluarga Anda, dan juga bisa menjadi bintang bagi orang-orang lain ya. Baik teman-teman semua, mungkin sudah tidak asing lagi lah ya
kita saat-saat ini sedang menghadapi hot issue ya. Saya tahu bahwa yang hadir di sini adalah banyak sekali member-member ATG ya khususnya ya, dan juga para leader-leader, juga para member-member. Atau juga sekarang mungkin ada beberapa calon-calon member pengen tahu sih sebetulnya ATG ada apa sih gitu ya. Nah, hot issue inilah yang akan saya bahas pada malam hari ini ya. Hot issue, namanya hot berarti udah panas, isu makin panas ya berita-beritanya. Oke Mas, berikutnya. Nah, ini ya, yang pertama tuh adalah yang minggu lalu ya, sempat kita dengar ya, hot isunya selain ada robot trading yang kena beku, kemudian ada yang rip ya, mati dengan sendirinya. Ini sayang sekali ya. Ini belum diapa-apain sudah mati dengan sendirinya ya. Itu hot issue banyak sekali, gejolak-gejolak seperti itu ya, yang robot tradingnya freeze ya, kemudian ada yang mematikan diri sendiri atau men-stop kegiatannya, dan juga ada yang mengaku, malah ada yang mengaku juga. Next Mas. Ini yang seru nih, rupanya nih, seru banget. Nah ini ya, ada yang rip, ada yang ngaku ya, ngaku lagi. Aduh, ini betul-betul dahsyat ya. Ini dahsyat sekali, hot issue benar-benar. Oke, berikutnya Mas. Mungkin Bapak Ibu teman-teman yang sudah dengerin itu terjadi ya. Lalu ini nih, ya heboh luar biasa. Heboh luar biasa. Ini gerakan WD All. Ini sangat gencar dan terjadi di mana-mana. Gerakan WD All ini wah. Ini benar-benar sudah bukan hot lagi ya. Kalau digoreng itu semakin sampai gosong dah. Minyaknya dipanasin sampai benar-benar panas ya. Bila perlu dicipretin kemana-mana. Gerakan WD All ini ya. Akibatnya apa? Nah, coba kita lanjutkan lagi. Gerakan WD All sangat dahsyat sekali. Luar biasa dahsyat. Kemudian ada lagi gerakan lapor polisi. Katanya ini WD nggak bisa diambil. WD ini begini-begini. Mulai gencar juga di-share. Jadi orang-orang di luar sana yang membuat kita nih gundah gulana, khawatir, ketar-ketir, pusing. Wah gimana nih WD saya nih nggak bisa WD, dia macet segala macam. Ayo kita lapor polisi rame-rame, biarkan tuh leader-leader terutama yang bacot terus ya di Zoom, biar dilaporkan polisi katanya ya. Seperti itu. Gerakan-gerakan ini mengkompori Anda semua. Mengkompori Anda semua, para member ATG, para leader khususnya, dan khususnya mungkin juga member-member yang saat ini sedang kesulitan untuk menunggu WD-nya kapan cair begitu ya. Oke, berikutnya. Next. Lalu ini makanya saya bilang tukang kompor di media sosial ini semakin hot, semakin banyak. Ada berita yang begini, ada robot yang kena freeze, ada robot yang mati, terus goreng terus sampai nikmat. Pokoknya kalau nggak dikompor, nggak digoreng itu bukan pekerjaannya. Sekarang pekerjaannya adalah sebagai tukang masak semua, ya, tukang masak semua. Ya, jadi semua berita-berita yang negatif itu adalah makanan empuk buat mereka untuk digoreng. Ya, semakin hot, semakin matang. Ya. Apalagi kita, kenapa nih ATG masih tetap aktif nih? Wah, ini nggak fair nih. ATG masih tetap jalan nih. Ayo kita rame-rame goreng. Ayo kita rame-rame rubuhkan ATG. Ayo kita rame-rame bikin isu yang paling panas supaya goyah. Member-membernya semakin goyah terus ya. Pikirannya stres, goyah terus. Goreng terus biar ATG ikut ambruk. Mungkin itu pemikiran mereka, mungkin pemain robot lain, mungkin juga para tukang-tukang goreng yang selalu senantiasa merupakan saatnya sedang bersemangat membuat suatu konten-konten YouTube yang semakin hot, semakin membuat Anda berpikiran khawatir, resah, gelisah, gundah gulana, campur aduk menjadi satu ya. Oke. Lalu apa yang terjadi nih? Saya pasti Anda semua khawatir. Worry, very big worry. Very sangat khawatir. Gimana nih ATG? Masih jalan nggak? Masih aman nggak? Masih ini semua tanda tanya besar ya. Apalagi digoreng tambah lesat lagi tukang gorengnya ya. Wah, ini ada begini, ada skep gini, ada begini, opini begini, pendapat begini. Anda semakin ruwet. Kenapa? Anda semakin dengerin orang-orang yang bikin ruwet, Anda semakin gelisah, Anda semakin resah, Anda semakin big worry ya. Oke, next, Mas. Ini lagi yang bikin kacau ya. Wah, WD-nya panik. Wah, gua WD ini dari tanggal 27. Wah, WD tanggal 1 belum nyampe nih. Gimana nih, Pak? Aduh, tolong, Pak. Aduh, gimana nih? Panik, tombol panik pencet terus. Panik. Aduh, nih duit gua bisa hilang nih. Sama nih, apalagi gua kena di sana, kena di sini, kena di A, kena di B, kena di C. Semuanya kena. Ini jangan-jangan ATG Harapan satu-satunya juga ikut kena.
WD terhambat, bagaimana nih Pak? Bagaimana nih Pak? Bagaimana nih Pak? Semua nanya bagaimana WD-nya. Ya, Anda khawatir? Pasti. Itu hal yang wajar Anda khawatir. Ya. WD terhambat, of course. Sekarang kita akui memang semua WD itu terhambat. Lalu berbondong-bondong, ini dahsyat ya. Ini dahsyat. Tanggal 1 Februari itu adalah WD transaksi terbesar yang pernah dialami oleh TG ya. Berbondong-bondong, semua pencet tombol withdraw semuanya, WD semuanya. Wih, luar biasa ya. Tombolnya mungkin kalau ATM mungkin rusak kali ya itu karena semua tombol WD semua dipencet semua tanggal 1 Februari itu. Transaksinya dahsyat luar biasa ya. Sampai sekarang mungkin ada sebagian sudah terima, sebagian lagi masih terpending. Betul ya? Ya, termasuk saya juga. Semuanya terpending. Saya sih bukan terpending di tanggal 1. Itu WD baru-baru ini ya. Saya pengen coba mau tahu berapa lama ya. Oke, ini terjadinya rush WD. Kalau saya bilang nih WD kita nih seperti WD yang seperti di compound. Hari ini segini, besoknya tambah lagi. Hari ini selesai belum selesai, besoknya ditambah lagi. Besoknya ditambah lagi, bergulung-gulung WD-nya ya. Kenapa? Karena semua member itu resah, karena semua member itu gelisah, karena semua member dengerin konten-konten yang negatif. Udah, buru, cepet, WD. Bila perlu segera WD. Bagaimana caranya WD all? Tanyain ke upline-nya. Bagaimana nih bisa cara WD all? Bagaimana caranya supaya kita bisa WD semuanya? Ya, panik, semuanya panik. Tapi kadang-kadang saya berpikir jauh begini. Teman-teman yang ikut robot-robot yang sekarang freeze atau robot-robot yang mati itu, Anda bisa WD nggak? Bisa WD nggak? Nunggu, katanya bisa. Tapi ternyata bisa WD nggak? Kagak tuh, ya. Teman saya juga kena, bisa nggak? Enggak. Nunggu. Oh, lu nggak panik di sana? Ya katanya dijanjiin bisa. Lah, dijanjiin bisa. Kalau di sini di ATG lagi diproses. Prosesnya butuh waktu. Jadi teman-teman semua, para member, perlu ya, khususnya yang belum pernah dengar informasinya, kita ini dari dulu sudah memberikan informasi akan adanya maintenance server untuk mengganti sesuatu yang baru sebelum terjadinya freezingnya para robot-robot trading itu. Nah, kita nih seolah-olah keteban, dalam tanda petik ya, ketiban apa ya, efek keteban, saya nggak ngomong sial ya, keteban sesuatu yang ya sebetulnya udahlah kita yang terima gitu loh. Karena kita satu-satunya ini mungkin ya boleh dibilang yang masih bertahan, masih ada, masih berdiri itu. Tapi terkena efek terjadinya rush money, rush WD, dan terhambat. Terhambat tentu ada alasan, bukan terhambat karena nggak ada duitnya, coy. Tapi memang terhambat karena terlalu banyak transaksi WD yang dilakukan oleh para member-member yang panik, ya. Oke, berikutnya Mas. Di kesempatan yang baik ini ingin saya sampaikan, sabar. Ya, WD Anda sedang diproses, jadi sabar. Teman-teman, boleh urut dada Anda, sabar. Saya yakinkan semua para member yang sudah melakukan WD pasti akan cair di rekening Anda. Tapi butuh waktu, butuh proses untuk semuanya buat Anda. Ya, selama ini ATG tidak pernah ingkar janji, tidak pernah WD Anda tidak ditransfer, semuanya ditransfer. Tapi semuanya butuh proses dan kita semua selalu bilang sabar. Tapi di luaran digoreng lagi. Ya paling apanya ngomongnya sabar-sabar melulu. Nggak ada duitnya tuh, pasti sengaja Anda pikiran lagi nih. Ya, begitu. Terus-menerus akan berulang terus. Opini-opini yang selalu negatif terus menghantam pikiran Anda terus-menerus. Berikutnya, Mas. Next. Nah, sekarang yang kita butuhkan, Anda mau pilih mana? Percaya hater atau kepada company? You trust haters than the company. Banyak sekali sekarang member-member kelihatan. Kalau untung Anda happy, puja-puja ATG. Tapi di saat Anda kesulitan WD, Anda maki-maki kita, maki-maki company. Tapi pada saat Anda mendapat profit, kita nggak minta loh.
100% profitnya buat Anda. Tapi di saat kita lagi susah, sedang kita lagi berusaha memperbaiki semuanya, Anda memaki-maki company, Anda memaki-maki leadernya mungkin, Anda memaki-maki ownernya mungkin, Anda memaki-maki manajemennya mungkin. Karena apa? Karena Anda percaya sama orang-orang yang benci sama kita. Karena Anda percaya pada haters. Haters tuh membuat supaya apa? Supaya membuat kita tuh jatuh, rontoh, runtuh semuanya. Padahal kalau kita tetap berjalan, Anda mau terus apa enggak? Mau terus apa enggak? Anda mau nikmati hasil profitnya apa enggak? Coba Anda pikirkan sendiri. Ya, tapi dengan kondisi sekarang, Anda berbondong-bondong menyelamatkan diri, berbondong-bondong percaya sama haters dengan pikiran-pikiran, haters bener lo ngomong begini, si Anu ngomong begini bener lo, yuk kita rame-rame WD, biar ATG juga rontoh semuanya. Kalau ATG runtuh, emangnya Anda bahagia? Ya? Enggak toh. Bahagia mana? Tetap ATG jalan, memberikan profit buat Anda, memberikan kesejahteraan yang baik buat Anda, atau memang kamu mau balik lagi seperti dulu, nggak punya income lagi yang lain. Pilihan ada di tangan Anda. Berikutnya. Next, Mas. Nah, whoever is trying to bring you down is already below you. Jadi saya cuma hanya bicara gini ya. Semua orang yang berusaha membuat kamu jatuh, itu sebetulnya saat ini berada di bawah kamu loh, betul nggak? Ya. Jadi siapapun orang-orang yang berusaha membuat ATG jatuh, mereka tuh levelnya jauh di bawah ATG. Mereka nggak punya income seperti para manajer atau para manajemen owner dan juga para founder atau para leader-leadernya. Mereka mungkin, ya mohon maaf ya, penghasilannya segitu-gitu aja. Tapi berusaha untuk menjatuhkan kita. Menjatuhkan supaya kita same level, ya sama. Tapi enggak loh. Mereka setiap orang-orang yang berusaha menjatuhkan Anda, itu sebenarnya karakternya tuh jauh di bawah Anda. Jadi Anda mau ikut jatuh? Atau mau Anda terus berjalan bersama kami? Next. Nah, sekali lagi ya, ini bahasanya nih. Haters won't stop if we haven't fallen. Haters tidak akan pernah berhenti sampai kita benar-benar jatuh. Ingat ya, haters itu tidak akan pernah berhenti sampai kita benar-benar jatuh, men. Ya, mereka akan terus ngomong, ngoceh, menggoreng segala macam. Kalau ATG belum jatuh, gorengannya makin cepat. Ya. Setiap kita terus berjalan berdiri nih, mereka nggak puas. Mereka benci kita, semakin benci, semakin benci, semakin benci, semakin benci. Mereka pengen kita jatuh. Ayo rame-rame bikin ATG jatuh. Pikiran mereka seperti itu, ya. Oke, next Mas. Nah, be a hater, a polemic on the hater mindset, ya. Pikiran mereka nih, orang-orang yang menjadi pembenci ini. Haters gonna hate. Yang namanya pembenci itu akan selalu benci. Mau diomongin apapun, tetap benci, ya. Kamu mau ngomongin apapun, tetap mereka akan benci, ya. Dear hater, I have so much more for you to be mad. Just be patient. Jadi saya hanya bilang, hey para hater, kamu mungkin sampai gila ya, sampai begitu gilanya pengen membuat kami jatuh. Kita hanya bisa bersabar, ya. Karena saya bukan mau habiskan energi saya untuk mengcounter, membalas jauh-jauhan. Enggak. Kita seperti Pak Jack selalu katakan, jangan habiskan baterai kita untuk menangkal, menjawab apapun tentang omongan ocehan-ocehan mereka. Kita fokus pada diri kita fokus pada misi kita fokus pada kepercayaan kita bahwa bisnis ATG ini jangka panjang. Ya, biarkan mereka nanti akhirnya menyesal sendiri bahwa kita kok ATG kok nggak jatuh-jatuh ya. Kenapa itu? Makin tambah gila mereka. Ya, lihat nih, otaknya seperti itu tuh. Oke. Next. Nah, saya cuma menyarankan, kalau Anda selalu percaya haters, berarti evil negatif. Evil itu apa? Setan negatif yang selalu menggerogoti pikiran Anda, menggerogoti hati Anda, menggerogoti apalagi itu. Pokoknya menggerogoti lah yang pikiran-pikiran itu membuat Anda resah gelisah.
orang mungkin bisa jadi sakit karena terlalu banyak pikir, wah WD gua nggak bisa nih, kayaknya benar-benar scam nih. Waduh, WD gua gagal nih. Aduh, jangan-jangan gua udah kena di sana, kena di A, kena di B, kena di C, kena di D, jangan-jangan ATG juga kena juga. Stres. Stres. Stres tambah penyakit, timbul penyakit. Saran saya, Anda ignore the haters. Coba sekali-sekali jangan tonton videonya. Jangan tonton channel YouTube-nya. Jangan baca berita-berita negatif. Jangan baca medsos-medsos lainnya. Ignore the haters. Coba percayakanlah kepada leader Anda. Coba tontonlah di All Star. Kita seminggu 3 kali tetap hadir kepada Anda semuanya. Next. Next, Mas. Nah, kenyataannya, haters don't really hate you. In fact, they hate themselves because you are a reflection of what they wish to be. Artinya apa? Kenyataannya, pembenci itu sebetulnya nggak benci kamu loh sebetulnya. Kenyataannya mereka benci dirinya mereka sendiri. Mereka benci dirinya sendiri karena apa? Karena nggak bisa mewujudkan atau merefleksikan seperti kamu apa adanya. Mungkin haters tuh benci kali sama misalnya ke owner kita ya, mungkin benci. Masa anak muda bisa hebat segini? Wah, kok nggak bisa seperti dia ya? Nah, contohnya seperti itu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya bikin sesuatu yang supaya orang itu, bos kita tuh jatuh. Sekali lagi ya teman-teman, kalau kita percaya bisnis kita itu bagus, haters never win. Ingat ya, pembenci tidak akan pernah menang. Kita akan buktikan nanti. Next. Kita nih beda. Who are you to judge people without knowing them? Artinya apa teman-teman? Mereka itu, para haters dan yang suka ngomongin kita, dan suka menjudge kita, suka menghakimi kita, khususnya, itu mereka sebetulnya tidak tahu apa-apa tentang kita. Ya, mereka hanya tahu dari luar. Ya, seperti mereka tuh dari bukit jauh melihat ada sebuah rumah yang bagus, yang besar sekali, tapi nggak tahu isinya dalamnya apa itu rumah. Mereka hanya, wah ini rumah ini banyak setannya misalnya, ya rumah ini mungkin gede ini, mungkin sesuatu yang tidak baik gitu, hanya ngelihat dari luarnya. Tapi mereka tidak pernah masuk ke dalam rumah itu. Sama seperti haters. Mereka hanya tahu dari luarnya, oh dari luarnya seperti ini, ATG seperti ini, wah begini. Anda yang pernah di dalamnya, harusnya lebih tahu daripada mereka. Tapi malah justru Anda yang dipengaruhi oleh mereka. Itu yang saya sayangkan sekali ya. Jadi sebaiknya saya sarankan bagi members yang sudah menjadi members dan sudah tahu sebetulnya dalamnya ATG seperti apa, stop bullying. Ya, stop here. They don't know our business. They just talk without knowing what we are doing. Mereka tidak tahu bisnis kita. Mereka hanya banyak bicara atau orang bilang banyak bacot lah. Tapi mereka tidak tahu apa yang sedang kita kerjakan. Ya, mereka hanya banyak bicara tanpa tahu apa yang sedang kita kerjakan. Ya, itu perlu Anda ingat terus ya. Mereka tidak tahu, hanya banyak bicara. Mereka tidak tahu apa yang sedang kita kerjakan dan kita lakukan. Next, Mas. Oke, nah ini singkatannya bagus ya. Haters. H-nya tuh having anger towards everyone reaching success. Mereka tuh benci karena apa? Karena mereka tuh tidak bisa having anger. Anger tuh punya kemarahan yang menunjukkan bahwa orang-orang tuh bisa menjadi sukses seperti Anda. Sebetulnya orang kita di ATG ini orang-orang yang akan menuju sukses ya, tapi mereka benci, menggantungkan kemarahan mereka kepada kita. Itu akhirnya the haters. Sebetulnya boleh dikatakan gampangnya mereka jealous lah ya, jealous. Mereka nggak percaya, nggak mungkin lah ATG robot begini, paling bodong lah, ngomong segala macam lah, karena mereka benci, karena mereka nggak suka kita tuh sukses ya. Orang-orang yang nggak suka kita sukses, itulah yang namanya haters. Having anger towards everyone reaching success ya. Jadi itulah tipe-tipe orang yang suka jealous kepada kita, jealous kepada bisnis kita, yang membuat mereka jadi haters ya. Karena nggak suka melihat kita tuh sukses. Ya teman-teman, jadi tolong, ini boleh di screenshot juga kalau Anda mau ya, supaya membuat Anda tuh yakin bahwa bisnis kita nih bisnis jangka panjang dan bukan main-main. Ya, oke, next Mas.
Oke. Lalu sekarang kita kembali lagi ke topik. Why we still active? Kenapa kita ATG ini masih bisa berjalan? Ya, robotnya masih jalan loh. Betul nggak? Kemarin sudah trading, betul? Sudah dapat profit berapa? 0,88. Ya, sudah diterima profitnya? Sudah, pasti. Kenapa kita masih aktif ya? Sedangkan mereka tuh almarhum semua dan semua mati. Ya, kenapa ATG masih jalan? Kenapa? Next, Mas. Nah, yang utama, ya, saya yakin benar bahwa kenapa ATG masih jalan sampai hari ini, karena ATG, owner dan manajemennya itu selalu follow the government, obey the rules, ya. Selalu tunduk dan taat apapun regulasi dari pemerintah, ya. Kita selalu minta dan tanya kepada pemerintah, Pak, kita punya bisnis nih bagus seperti ini, tolong dong kita dibantu, kasih regulasinya apa yang harus kita turuti, harus kita pahami, ya, apa, tolong kasih tahu. Ini dari awal, basic bisnis ini adalah follow the government and obey the rules. Follow, ikuti arahan pemerintah dan tunduk dan taat kepada aturan-aturan yang ada di pemerintah. Kalau pemerintah belum punya undang-undangnya, minta tolong dibuatkan. Kita kasih masukan biar pemerintah membuat kajian-kajian, ya. Itulah namanya follow the government dan obey the rules, ya. Kita pengen bisnis kita bagus. Bisnis basicnya adalah khususnya di Indonesia membangun sebuah bisnis yang baik, tunduk dan taat pada aturan-aturan. Legalisasinya dulu yang penting, bukan gedung yang mewah dulu, ya teman-teman, ya Bapak Ibu, ya. Tapi betul-betul legalisasinya diutamakan dulu, ya. Karena bukan apa-apa, sebesar semegah-megahnya sebuah gedung kantor, kalau memang tidak punya izin regulasinya pasti akan ditutup oleh pemerintah, teman-teman, ya. Ini dari awal nih, kalau saya sudah sering menceritakan bahwa dari awal owner dan manajemen ATG itu ngikutin arahan pemerintah, dari PT SDI menjadi SDFI, ya, kemudian juga harus men-take over Pansaka, itu adalah mengikuti arahan-arahan dari pemerintah. Masih belum cukup, apalagi Pak yang harus kita taati, apalagi Pak yang harus kita penuhi supaya regulasi bisa kami dapatkan, ya. Itu yang dilakukan oleh owner dan manajemen, teman-teman. Next. Nah, sekali lagi, banyak yang ngomong bahwa khususnya haters, robot trading itu dilarang. Sudah dikatakan bahwa robot trading itu tidak dilarang. Sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Sah-sah saja selama izinnya lengkap, ya. Ini sudah dikatakan terus-menerus nih, teman-teman, ya. Jadi Anda jangan terlalu dipikirkan lagi orang yang bilang, tuh, baca tuh berita tuh, robot trading nggak ada izinnya, ya. Digoreng lagi, balik lagi nanya nih member ke leadernya, Pak ini ada berita ini gimana nih? Aduh, balik cek orang Sunda mahnya. Oke, next. Nah ini ya teman-teman ya, ini adalah dari Bapepti sendiri ya, dari Satgas dari Kementerian Perdagangan. Pemerintah tidak melarang atau membatasi penggunaan robot trading sepanjang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan, ya. Ini nih, ya. Nah, kita sebagai pelaku atau pembuat robot trading tentunya juga sudah menanyakan, oke Pak, kalau pemerintah tidak melarang atau membatasi penggunaan robot trading dan harus sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangnya, kita tanya, peraturan dan perundang-undangnya seperti apa, Pak? Betul nggak? Seperti apa, Pak? Coba Bapak keluarin undang-undangnya seperti apa, kita akan ikuti, kita akan penuhi, kita akan tunduk dan taat kepada aturan dan undang-undang itu. Ya, next. Dan ATG sudah memenuhi loh, ya. Akhirnya apa nih teman-teman, bagi yang pertama kali dengar ya saya bicara di sini ya, pemerintah akhirnya melihat bahwa fenomena bisnis robot trading itu memang tidak bisa dipungkiri akan bangkit.
digitalisasi keuangan, financial digitalisasi di Indonesia akan bergerak. Tapi ini juga yang namanya sebuah investasi yang mengandung resiko, tentunya pemerintah harus menggodok lagi, membuat satu undang-undang lagi, atau peraturan-peraturan, atau izin-izin lagi yang berbasis resiko. Akhirnya di bulan Agustus tahun lalu, itu ada yang namanya soft launching sistem OSS berbasis resiko. Ini pertama nih, baru ya, tahun lalu, belum ada setahun ya. Nah, kita ikuti arahan pemerintah seperti itu. Kita daftarlah, minta izin. Apa yang harus kita penuhi agar bisa mendapatkan izin berbasis resiko ini. Next, Mas. Nah ini, teman-teman ya, sekali lagi ya. SOP pengurusan perizinan berusaha perusahaan penjualan langsung. Ini yang saya garis merah di sini ya, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, ya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan. Nah, mereka sudah mengeluarkan satu undang-undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko. Ini izin baru yang harus dipenuhi oleh semua pelaku robot trading di Indonesia. Berikutnya, Mas. Nah, kita sudah dapat ya, Bapak Ibu, teman-teman ya, kita sudah dapat surat izin ya, sudah dapat perizinan berusaha berbasis resiko, tuh SIUP-PL-nya ya. Izinnya nomor 812 010 586 247 511 685. SIUP berbasis resiko atas nama PT Pansaki Berdikari Bersama, milik Pansaka ya. Ini SIUP-nya. Bapak Ibu kalau nggak percaya mau nomornya benar apa enggak, ini ada scan nih, barcode-nya bisa di-scan. Barcode-nya bisa di-scan dan Anda bisa lihat sendiri ya. Ini izin bukan kaleng-kaleng, Pak, Bu ya. Ini izin resmi dari pemerintah ya. Kenapa kita ada perusahaan izin SIUP berbasis resiko? Karena kita mau urusin, karena kita tunduk dan taat kepada regulator, karena kita tunduk dan taat kepada legalisasi di Indonesia, regulatornya, kita tunduk dan taat. Ya mohon maaf, kalau teman-teman yang lain gimana? Mungkin mereka nggak ngurusin seperti hal ini. Dan seharusnya bisa kok urusin seperti ini. Selama memang bisnisnya itu benar-benar ya, bukan memang ada indikasi-indikasi yang lain. Oke, berikutnya. Apalagi sih Pak izinnya? Nah ini yang terbaru ya. Ini persyaratannya juga ada nih. Perizinan berusaha berbasis resiko. Ini lampirannya ada. Anda boleh baca sendirilah nanti. Mau screenshot boleh atau minta kepada upline Anda. Atau bisa juga di grup Telegram yang tentang All Star legalisasi lah. Di situ ada di grup Telegram ya, All Star tentang legalisasi. Anda bisa lihat, ambil di situ lah persyaratan dan kewajiban-kewajibannya. Berikutnya Mas. Nah, ini juga nih. Ini perizinan berusaha berbasis resiko. Ini adalah yang saya kotakin merah, itu adalah produk-produk robotnya ya. Disebutnya kategorinya jenis barangnya adalah piranti lunak. Mereknya apa? Ada ATFX, ada ATO, ada CTA, ada ATG 5.0, ada ATC. Nah, ini merek dagang. Artinya apa? Artinya merek-merek ini harus punya hak intelektual ya. Jadi memang didaftarkan dulu baru bisa mengajukan seperti ini. Lalu di atasnya itu adalah merek dari produk-produk untuk futures package, produk ultimate package ya. Jadi ini kategorinya adalah analisa pasar trading ya, dikategorikan produk analisa pasar trading ya di sini ya. Kategorinya produk analisa pasar trading ya. Oke, Mas, berikutnya. Nah, ini adalah merek yang terdaftar di lembaga Haki ya. Ini mereknya. Nah, ini ATG 5.0, ATC. Ini memang semua kalau yang namanya merek dagang yaitu masih proses setahun ya, kalau setahu saya. Termasuk merek All Stars ya. Logo All Star ini kita sudah daftarkan loh, supaya
terdaftar sebagai trademark kita, registered. Nah, itu masih proses kurang lebih setahun lah. Bisa disahkan, itu mereknya tidak ada lagi yang klaim gitu ya. Ini sama nih, ada ATO, ada TFX, dan ada CTA. Semuanya terdaftar ya. Bentuknya, logonya seperti ini ya. Jadi kalau dalam setahun tidak ada yang klaim apapun, ya ini adalah merek yang resmi dan sah ya. Jadi kita punya hak intelektual terhadap 5 merek itu. Oke, berikutnya. Nah, ini contohnya ya, ini juga surat-suratnya ya, nomor permohonannya, tanggal penerimaan permohonan ya, kemudian pengumumannya dan lain-lain. Next, Mas. Nah, ini yang paling baru ya, teman-teman ya. Paling baru. Kita sudah punya izin sebagai exchanger yang memakai nama Pantera Teknologi Internasional. Ini sudah ada izin Bapepti-nya ya, banyak orang yang nggak percaya ya. Izin Bapepti-nya nomor 004 Bapepti strip CP min AK strip 01 2022. Pedagangnya namanya PT Pantera Teknologi Internasional. Tanggal izinnya tanggal 28 Januari 2022 dengan alamat Treasury Tower lantai 12 Unit N Distrik 8 SCBD Lot 28 Jalan Jenderal Sudirman, Kafling, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Susah nggak, Pak, dapat izin exchanger ini? Susah sekali, ya. Nggak mudah untuk bisa mempunyai exchanger sendiri, apalagi mendapatkan izin resmi Bapepti. Sulit, ya, bukan sesuatu perkara yang mudah. Tapi kok ATG bisa dapat? Karena sudah jauh-jauh hari owner dan manajemen tuh mempersiapkan hal ini ya. Mereka berpikir kalau memang undang-undangnya kita harus pakai exchanger lokal, kita harus punya sendiri. Dan itu prosesnya nggak mudah, sulit. Nggak percaya silahkan searching di Google, gampang nggak sih membuka suatu exchanger lokal. Nantinya Pantera Teknologi Internasional ini bisa sama seperti Indodax dan toko kripto dan Binance, tapi pemain lokal Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu bisa ceklah bagaimana persyaratannya. Semua sekarang serba terbuka. Bapak Ibu bisa mencari informasinya. Tanya aja, bisa nggak nih bikin exchanger lokal dengan izin Bapepti seperti ini? Silakan Anda cek lah. Kita nggak main-main kok dengan soal seperti ini. Owner dan manajemen sudah memikirkan jauh-jauh hari. Seperti yang saya katakan di depan tadi. Owner dan manajemen tuh basicnya dulu harus obey the rules government ya, harus taat dulu regulasi pemerintah, harus kita penuhi dulu supaya bisnis ini bisnis yang langgeng, jangka panjang. Oke, next Mas. Nah, ini Pantera Teknologi Internasional ini juga mendapatkan PSE ya. Jadi Jadi dari Menkominfo ya, surat ya, ini surat memang semua yang berbasis digital itu harus mendapatkan surat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini juga ada nomornya ya, nomor tanda daftarnya, sistem elektroniknya seperti ini. Oke, berikutnya Mas. Selamat pagi Bapak Ibu seluruh member Pansaka dimanapun Anda berada saat ini. Di tengah-tengah kesibukan kami meeting di Malang, saya menyempatkan waktu untuk berbincang sejenak dengan Direktur Utama Pansaka mengenai produk piranti lunak serta izin edar yang sudah dimiliki oleh Pansaka. Pak Firman, selamat ya. Selamat pagi ya. Usaha pagi Pansaka juga. Iya. Usaha Pansaka untuk mewujudkan izin edar atas produk piranti lunaknya akhirnya tercapai, dan ini salah satu usaha nyata ya, usaha nyata dari manajemen untuk menjaga bisnis ini untuk tetap jalan sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara ini. Kira-kira Mas Firman ada yang mau disampaikan buat seluruh member kita, karena biar mereka tuh semakin nyati dan semakin gaspol di Pansaka. Oke, selamat untuk member-member Pansaka, untuk seluruh member Pansaka di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Jadi saat ini Pansaka sudah mendapatkan izin edar untuk penjualan software trading. Ya, jadi itu salah satu komitmen dari manajemen Pansaka untuk membuat usaha ini agar bisa berjalan secara
lancar, bisa berjalan secara long life ke depannya nanti Pak Gia. Dan kita juga di Malang hari ini juga diskusi dengan para leader-leader agar bagaimana caranya di sini itu bisa berkembang dengan pesat, Anda bisa menjalankan dengan nyaman, tenang, dan langgeng yang pasti. Seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir dengan pemberitaan di media di luar sana, karena yang pasti saat ini Pansaka sudah terima izin edar untuk penjualan software trading, dan itu masuk di surat izin usaha penjualan langsung. Seperti itu. Begitu, Baik, terima kasih Pak Firman. Siap. Atas waktunya. Jadi Bapak Ibu yang ada di luar sana saat ini, tidak ada alasan lagi untuk Anda ragu, tidak ada alasan lagi untuk Anda cemas. Yang paling penting sekarang, kapan Anda mau gaspol dan Anda bisa wujudkan mimpi-mimpi Anda yang tertunda di Pansaka. Salam sukses, healthy, beauty, and get rich. Nah, Bapak Ibu sudah dengar sendiri ya. Kalau kita menjual sesuatu pasti harus punya izin edarnya. Jualannya pakai apa? Ada izinnya apa enggak? Betul kan? Nah, ini semua sudah dipenuhi oleh kita di bawah naungan Pansaka ya tentunya. Lalu kalau sudah dengar semua ini, Bapak Ibu, teman-teman semua masih ragu, masih khawatir juga. Ini bisnis kaleng-kaleng atau bisnis mau sekejap berhenti gitu. Atau bisnis yang punya masa depan yang cerah. Atau punya ini adalah bisnis yang membuat kita juga semakin kehidupan, memperbaiki kehidupan kita semua untuk di masa depan. Atau Anda percaya pada haters itu, yang tukang goreng itu. Keputusan, ya Anda pikir sendirilah. Ya, next Mas. Nah, Bapak Ibu ya, sekali lagi ya, kita ini dari dulu sedang membangun namanya New Pantera ya. Sedang membangun New Pantera. Ini logonya nih, coming soon. Dari dulu ya. Sebelum terjadinya robot-robot trading yang mati atau freeze atau beku lah istilahnya. Kita sudah mendengung-dengungkan kita akan berganti sistemnya menjadi New Pantera. Masih ingat? Atau pura-pura nggak ingat? Pura-pura lupa karena WD-nya nggak cair. Ini kita nggak main-main, nggak bohong ya. Manajemen itu sedang membangun sebuah sistem baru namanya New Pantera. Nah, kalau sedang membangun sebuah sistem yang baru dan sedang dalam proses, lalu ketimpa kejadian seperti ini, Anda masih nggak percaya bahwa kita ini benar-benar serius menjalankan bisnis untuk masa depan? Ya? Masih nggak percaya juga? Atau Anda lebih percaya pada haters-haters luar sana yang mengganggu pikiran Anda? Saya bingung kalau Anda masih nggak percaya. Benar, sungguh. Saya nggak ngerti lagi mau ngomong apa lagi gitu loh. Next, Mas. Nah, ini sudah dapat bocoran. Dashboard-nya seperti ini kurang lebih ya. Jadi ada login trade-nya seperti ini, nanti dashboard-nya seperti ini. Banyak tombol-tombol baru ya. Namanya sistem baru. Semua sedang proses ya, sedang diproses supaya lebih membuat Anda sebagai member lebih nyaman dalam bertransaksi. Jadi ini beneran nggak sih lagi bikin New Pantera ini? Bener apa bohong? Nah, haters itu nggak tahu kalau kita sedang membuat New Pantera ini. Seperti yang tadi saya ngomong, mereka hanya lihat dari luar. Luarnya saja, nggak tahu dalamnya apa. Masa dibilang kita sebentar lagi scam lah, sebentar lagi tutup lah. Ya kalau mau begini ngapain bikin-bikin New Pantera juga. Aduh, kadang-kadang aku nggak habis pikir ya. Teman-teman member ini terlalu mudah Anda terprovokasi, terlalu mudah Anda percaya sama haters-haters di luar sana. Padahal Anda sudah menikmati keuntungan, Anda sudah menikmati profit itu dari ATG. Betul nggak? Jujur dalam hati Anda menikmati nggak hasil profit dari ATG? Tapi kenapa Anda lebih percaya pada mereka di luar sana dibandingkan kita yang sedang membangun sebuah ekosistem yang bagus untuk masa depan kita semua loh. Next, Mas. Nah, ini juga ya. Sementara kita masih berusaha untuk membantu transaksi melalui
virtual account. Yang terbaru adalah LinkQ. Ini juga kenapa kita sekarang nggak pakai bank transfer lagi. Ini adalah follow the rules. Pemerintah melarang kita untuk melakukan transaksi melalui transfer bank. Karena kenapa? Karena adanya selisih kurs, ya. Kemudian juga ada jual beli. Nah, ini salah satunya adalah melakukan dengan melalui virtual account atau coin payment. Kita ngikutin deh, pemerintah ngelarang kita begini, kita tutup, kita tidak buka lagi cara-cara seperti dulu lagi. Ya, berikutnya. Nah, ini new local exchanger, ya, yang seperti saya jelaskan tadi di depan. Ini adalah salah satu cara yang membantu kita para member untuk lebih mudah bertransaksi dan juga mengikuti aturan dari pemerintah. Ya, kita ikuti aturan pemerintah, makanya kita punya new local exchanger, Panteras Internasional. Memang namanya member tuh ya mohon maaf ya, banyak yang kepo. Baru terbit begini berbondong-bondong membuat opini-opini. Oh, kalau begini ya. Banyak juga di luar sana yang mempunyai seperti tukang ramal gitu. Oh, ini ATG bikin exchanger sendiri. Salah satu untuk exit plan katanya. Exit plan untuk apa? Untuk kabur katanya. Untuk supaya seolah-olah uang member-member itu nggak bisa diambil lagi. Loh, Anda percaya lagi? Oh iya bener juga ya. Jangan-jangan ATG exit plan seperti ini. Aduh, saya kadang-kadang kalian ini kadang-kadang, aduh, ampun dah. Coba tanyain yang ngomong exit plan dengan membuka exchanger ini. Mudah nggak membuat sebuah exchanger lokal seperti ini? Mudah nggak? Coba tanyain yang ngarang-ngarang cerita exit plan ATG seperti ini. Coba tanyain. Ngerti nggak gitu kalau buat sebuah exchanger lokal itu susah, sulit. Prosesnya nggak mudah, berbelit-belit. Dan juga setorannya berapa harus setor ke negara untuk menjaga likuiditasnya. Apa mau kita dengan susah payah mempunyai sebuah local exchanger, lalu kita bunuh diri gitu? Aduh, saya kadang-kadang sudah nggak bisa ngomong apa lagi gitu. Anda nih orang-orang ya, khususnya para member, apalagi Anda leader nih. Kalau terpengaruh sama orang-orang yang ngomong exit plan gitu, aduh, sudah deh, mendingan nanti kalau udah beres, Anda semua nggak usah gabung lagi deh. Kalau saya sih mendingan begitu. Ya, Anda nggak percaya lagi, so what gitu. Kalau Anda sudah nggak percaya sama kita, ya udah, berpisah saja gitu loh. Betul nggak? Bagi yang masih percaya kepada kita, yang masih menggantungkan harapan kepada ATG, ya come on. Jangan sampai Anda dengan mudahnya terganggu, dengan mudahnya percaya pada omongan-omongan di luar gitu loh. Next, Mas. Nah, ini ya. Ini adalah bukan websitenya resmi ya, sebetulnya teman-teman ya. Ini hanya menggambarkan sekilas aja seperti ini. Tunggu informasi dari manajemen. Saya tahu Anda ini orang-orang yang nggak sabaran, kepo orang bilang mah. Semuanya berbondong-bondong mau daftar, lalu nanya, ini bagaimana? Ini nanti bagaimana daftarnya? Apakah nanti WD-nya pakai PTH? Apa pakai begini? Lalu mulailah opini-opini lain. Kita nih selalu diminta oleh manajemen tuh tunggu, sabar, tunggu instruksi dari manajemen. Nanti ada tutorialnya, ya. Semua demi kebaikan kita semua, ya. Jadi Anda jangan tanya-tanya lagi tentang ini, tentang Pantera seperti apa Pak, begini Pak, apa iya begini Pak. Belum ada jawabannya. Tunggu aja sebentar lagi. Ya, tunggu aja. Percaya deh, sebentar lagi Anda pasti tahu. Oke. Berikutnya, Mas.
Ya, wait information from management. Tunggu, sabar, nikmati dulu hasil profit trading hari ini. Ya, jadi jangan Anda tergesa-gesa lalu membuat opini-opini yang keluar dari otak Anda semua, apalagi otaknya para haters. Aduh, sudah. Yuk, next. Nanti pas, oke. Mungkin teman-teman para member ATG khususnya sudah pernah membaca atau menerima informasi ini. Tapi saya bacakan ulang lagi ya. Saya bacakan ulang lagi ya teman-teman ya. Supaya Anda terbuka lagi pikirannya, buka kupingnya, buka mata, dan buka hati Anda. Dear all, kegiatan maintenance tahap 1 sudah mencapai tahap running test dengan New Pantera yang menyesuaikan regulasi yang ada. Ya. Kedua, semua permintaan WD tetap kami layani ya hingga transisi nantinya WD langsung di exchanger, tidak melalui perusahaan sebagai mediator. Ingat ya, permintaan WD tetap dilayani ya, bukan berhenti ya, tetap dilayani. Menanggapi keluhan lambatnya proses WD yang terjadi dikarenakan hal di bawah ini. 1. Terjadi antrian WD yang panjang Bapak Ibu, yang memerlukan proses dan validasi untuk keamanan transaksi bersama. Ya, panjang, dan ini juga perlu proses validasi supaya semua transaksi itu menjadi aman. Kedua, batas transaksi oleh perbankan dan instrumen pendukung pihak ketiga. Ini ada batasannya ya. Orang bilang kalau kerja juga ada waktunya ya. Ketiga, terdapat batas transaksi harian keuangan di perbankan yang digunakan. Ini ada batasannya juga Bapak Ibu. Jangan maunya seperti kita ambil di ATM, pencet PIN, keluar duitnya ya, nggak bisa seperti itu. Lalu kemudian adanya delay karena selama ini perusahaan bertindak sebagai mediator untuk depo dan WD ke exchanger. Ya, ini yang perlu Bapak Ibu juga mengerti, adanya delay dan proses-proses seperti ini. Jangan semua upline leader, apalagi manajemen dimaki-maki. WD-nya susah. Katanya susah nih, ATG sebentar lagi mau tutup. Gitu. Anda jahat berarti kalau ngomong begitu. Tahu nggak? Anda sudah menikmati profitnya selama ini, tapi begitu Anda mendapatkan kendala seperti ini, Anda langsung berbusuk hatinya. Maaf ya, saya ngomong keras seperti ini ya. Tapi kejadiannya banyak yang terjadi seperti itu. Lalu yang keempat, direncanakan exchanger resmi dari Bapepti yang bekerja sama dengan perusahaan akan launching di tanggal 20-an. Setelah proses migrasi dan semua testing keamanan selesai, maka semua transaksi depo dan WD akan dilakukan di exchanger tanpa melalui perusahaan sebagai mediator. Dengan demikian diharapkan akan membuat proses transaksi keuangan semakin ringkas dan cepat ya. Jadi sekali lagi ya, exchanger resmi kami yang dari Bapepti ini akan berusaha dengan perusahaan kita ya, launchingnya sekitar tanggal 20-an. Ini pasti hater tuh goreng lagi nih. Tuh kan, katanya tanggal 14, sekarang tanggal 20-an, ntar molor lagi. Paling ngomongnya begitu, nah Anda percaya. Oh iya ya, betul juga ya. Iya ya, kok molor lagi ya? Iya ya. Yang kelima, bekerja sama dengan perusahaan lainnya, kami akan perdana meluncurkan stablecoin PTH atau Panteras yang dapat menjadi opsi. Untuk WD dan depo. Notabene koin tersebut berlisensi resmi. Member dapat mendukung dengan menggunakan koin PTH untuk kegiatan WD dan depo. Sekali lagi apa? Opsi ya Bapak Ibu ya. Yang digoreng di sana apa? Wah, ini exit plan pakai PTH, exit plan. Opsi ya Bapak Ibu. Tolong kasih tahu ke mereka tuh, ini adalah sebuah opsi. Lalu dimohon untuk selalu bisa memahami proses yang sedang kita lakukan dan memberi ruang serta waktu bagi tim IT untuk terus bekerja dan menyempurnakan setiap sistem yang sudah berjalan.
Kita ini hanya minta kepada Anda semua Bapak Ibu untuk bisa memberikan kita tim IT dan manajemen itu ruang dan waktu dan dukungan. Kita perlu dukungan Bapak Ibu ya. Orang bilang mah, kalau owner kita bilang, kalau memang ada waktu tuh 1 kali 25 jam, itu kita kerjakan. Tapi berhubung sehari hanya 24 jam, ya kita hanya bisa kerja 1 kali 24 jam. Nggak bisa lebih, Bapak Ibu. Ya. Jadi tolong pahami proses yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Ya. Berikutnya. Next. Manajemen telah berusaha secara maksimal dan bekerja 24 jam menangani semua permasalahan dan permintaan. Tuh, dilihat. Member diharapkan mendukung dengan tetap tenang dan memberikan gambaran positif kepada timnya mengenai perkembangan yang terjadi. Khususnya buat teman-teman para leader nih. Anda harus mendukung kita, mendukung company. Kalau Anda percaya bahwa ini perusahaan yang membuat masa depan kita baik dan bagus, Anda perlu mendukung kami. Perusahaan perlu dukungan Anda. Anda ingin masa depan Anda baik, berubah, tolong dukung kami. Jangan membuat rusuh. Jangan membuat opini-opini yang menyesatkan. Jangan Anda mendukung si hater justru. Anda mau perusahaan kita ambruk. Anda mau setuju dengan para haters? Saya balik nanya kepada Anda. Apa yang sudah haters berikan kepada Anda? Yang ada adalah Anda memberikan sesuatu kepada para haters. Dengan apa? Ya nonton channelnya berulang-ulang, di-share kemana-mana, biar orang tambah nonton tambah banyak. Biar dapat AdSense yang banyak dan mereka jadi terkenal. Terkenal karena berusaha menjatuhkan ATG. Ya. Terima kasih atas perhatian dan dukungan semuanya. Salam manajemen, founder, dan MIB. Ya, itu dari tim manajemen, founder, dan MIB. Berikutnya, Mas. Nah, satu lagi. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman, kalau ada yang belum pernah baca berita ini, saya bacakan. Ini dari seorang ketua MPR, ya, Pak Bambang Susatyo dalam IG-nya. Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Susatyo, mendukung langkah Menteri Perdagangan M. Lutfi untuk menindak pelanggar aturan yang merugikan konsumen dan mendukung Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI. BAPEPTI ya, bukan APEPTI itu ya, BAPEPTI. Untuk membuat aturan main yang jelas terkait keberadaan dan cakupan apa yang hari-hari ini menjadi pro kontra tentang robot trading, termasuk media transaksinya seperti software atau aplikasi atau sejenisnya. Trading sebagaimana lazimnya sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama, khususnya trading currency. Ketua DPR RI yang ke-20 itu dan mantan Ketua Komisi 3 DPR RI bidang hukum, HAM, dan keamanan ini menjelaskan, digitalisasi tidak terhindarkan. Show must go on. Suka atau tidak suka, bisnis global berbasis digital ini sudah bersama kita saat ini dan semakin complicated ke depan. Kita harus beradaptasi. Itu semua karena tuntunan konsumen yang semakin mau cepat dan serba tersedia serta efisien. Dari berbagai pertemuan yang saya dilakukan, baik sebagai pimpinan MPR yang banyak menerima pengaduan masyarakat sesuai Undang-Undang MD3 maupun pertemuan dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, dan berbagai asosiasi terkait seperti APLI dan AP2RI yang bernaung di bawah Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, saya berpendapat perlunya negara untuk segera membuat aturan yang jelas dan clear, agar tidak ada lagi wilayah abu-abu yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian di tengah-tengah masyarakat atau konsumen. Ya. Nah, jadi sudah jelas sekali ya bahwa
Pak Bamsud nih meminta supaya pemerintah itu memberikan dukungan, memberikan sesuatu yang bisa kita nih pengusaha khususnya, lihat di fotonya, owner kita, berusaha bahwa ini adalah bisnis digitalisasi masa depan. Bisnis yang benar-benar bisnis. Mau dites, dibuktikan, silakan. Dan itu pasti mereka sudah buktikan dan dites. Tidak mudah untuk mendapatkan izin-izin legalisasi yang asal-asalan gitu. Mereka pasti ngetes juga. Nah, kalau misalnya saya sebagai pengusaha yang mau nakal dari awalnya, berani nggak menghadap? Berani nggak minta izin yang legal? Nggak berani, pasti mundur teratur. Mendingan gue diem-diem aja, umpet-umpetan. Habis duit banyak, gue kabur. Nah, itu kalau pemikiran seorang pengusaha yang memang dari awalnya nakal. Tapi kalau benar-benar kita pengen usaha kita lancar ke depan dan terus-menerus maju, visi misinya betul-betul jauh ke depan untuk membuat kehidupan masyarakat Indonesia jauh lebih baik dan juga mengikuti arus digitalisasi semakin lama semakin canggih, kita harus ikuti. Ya kita harus didukung. Pemerintah harus mendukung. Kalau memang belum ada undang-undangnya, belum ada izin-izinnya, tolong dikaji dan dibuatlah undang-undang itu. Ini yang terjadi saat ini, teman-teman. Ya, dan hanya mungkin ya ATG yang bisa membuat pemerintah tuh melek matanya. Oh iya, ternyata financial digital Indonesia ini nggak bisa, dan kita harus ikuti perkembangan zaman digitalisasi saat ini. Dan mereka perlu tahu dari siapa ya, dari kita pelakunya. Gini loh Pak, digitalisasi gini loh Pak, robot trading itu seperti ini. Tolong dong Bapak-bapak yang di pemerintahan, bantu kami supaya bisa membuat aturan-aturan, mendukung kami ya. Nah, seperti ini terkait fenomena pro kontra tentang software robot trading yang banyak digandrungi kalangan milenial dan generasi Z. Hanya ada dua pilihan, dibina atau dibinasakan. Itu pilihannya. Ya, kita perlu dibina terus-menerus oleh pemerintah. Jangan dibinasakan. Ini adalah satu perusahaan bisnis yang bagus untuk masa depan. Masa pemerintah membinasakan kita? Banyak menolong UMKM, banyak menolong masyarakat menengah ke bawah. Betul nggak? Jujur Bapak Ibu yang sekarang yang nonton hari ini, yang mendengarkan sekarang saya saat ini, merasa mendapatkan sesuatu yang baik nggak dari ATG? Coba Anda ngomong sendiri dalam hati. Iya, saya mendapatkan sesuatu yang baik dari ATG. Iya, saya betul-betul merasa bahwa ATG banyak membawa manfaat bagi keluarga kami semua. Coba Anda jujur. Karena jujur, kami hanya butuh dukungan Anda kok. Kami tidak minta profit yang sudah diberikan kok. Kita perlu dukungan aja. Jangan dengarkan haters yang mengganggu terus-menerus. Next, Mas. Nih, di bisnis kita ada 3 elemen yang kita mesti pahami. Perusahaan pembuat dan pemilik robot atau piranti lunak ya. Kedua, sistem transaksi keuangan dari proses bisnis yang dilakukan. Ketiga adalah kegiatan trading dari usaha bisnis yang dilakukan. 3 elemen ini punya aturannya masing-masing dan pemerintah mengawasi setiap elemen itu dengan ketat serta memberi aturan-aturan. Perusahaan yang mau berusaha mengikuti aturan-aturan itu, maka itu dibina. Tapi kalau niatnya untuk tidak ikuti aturan, ya terpaksa dibinasakan agar tidak menimbulkan korban dan ownernya diproses sesuai aturan hukum dan yang berlaku. Jadi Bapak Ibu sekarang ya, mohon maaf ya, Bapak Ibu yang saat ini nonton video ini, Zoom ini malam ini, yang pernah ikut robot-robot training sekali lagi di freeze atau sedang mati, Anda bisa memahami. Ini perusahaan-perusahaan yang dulu itu mau ngikuti aturan pemerintah atau memang niatnya sudah dari dulu tidak mau ikut aturan pemerintah. Pikirkan Anda sendiri. Next, Mas. Saya simple. ATG bisa ikutan aturan, kenapa yang lain enggak? Gitu loh. Nah, sekali lagi ya teman-teman ya, ini saya selalu ngomong panjang lebar, hari ini sangat bersemangat ya. Saya ingin build strong people to success ya. Kami semuanya ini ingin membangun bisnis ini sukses. Kami ingin Anda semua itu menjadi orang yang sukses. Tapi semua itu jalan-jalan berliku itu membutuhkan kita nih perlu kebersamaan. Difficult roads build skillful driver ya.
Jalan-jalan yang susah perlu membutuhkan seorang supir yang tangguh. Difficult wave build perfect sailor. Di tengah badai ombak ya, dalam sebuah perahu di lautan yang luas, kita membutuhkan seorang sailor ya yang tangguh juga untuk bisa menahan gelombang-gelombang di lautan itu. Nah, kemudian difficult situation build strong people. Seperti saat ini. Saat situasi kita yang sedang sulit ini, saya ingin supaya Anda semua membangun orang-orang itu menjadi lebih kuat. Bukannya tambah loyo, bukannya tambah khawatir, bukannya tambah susah, stres ya. Kita pengen membangun orang-orang itu menjadi orang-orang yang kuat, yang percaya kepada company. I want to be successful. I want to be successful. Percayalah, bisnis ini bisnis jangka panjang yang bisa membuat Anda itu sukses. Sukses itu ditentukan oleh siapa? Oleh Anda, bukan oleh kita, bukan oleh para leader, tapi oleh Anda. Kalau Anda percaya pada bisnis ini, Anda akan menjadi sukses. Pilihannya satu, ke kanan winners atau ke kiri loser. Betul nggak? Mau ke kanan atau mau ke kiri? It's up to you. Next, Mas. Nah, sekali lagi saya katakan, company need your support. We need your support. SUPPORT, support yang dipegang oleh Bapak Ibu semuanya yang malam ini nonton atau yang melalui live streamingnya YouTube atau yang sudah nonton di YouTube channel kita ya. Kita ini butuh support ya Bapak Ibu ya kepada company. Itu bagi Anda semua yang masih percaya kepada bisnis kita. Kalau Anda sudah nggak percaya, silahkan leave it aja. Nanti kalau sudah sistemnya bagus semua, segera Anda tinggalkan. Ya, jangan gabung bersama kami lagi. Dan kami rela kok. Ya, silakan. Mungkin Anda nggak percaya lagi, mungkin Anda sudah tidak mau menikmati profit dari kita lagi, ya nggak apa-apa. Itu putusan Anda semuanya kok. Tapi di saat sekarang, di saat company sedang membenahi semuanya, di saat situasinya yang tidak memungkinkan dan kesulitan seperti ini, kami hanya perlu dukungan Anda kok. Kita hanya perlu support pada Anda. Jangan dengarkan orang-orang yang membenci kita, yang pengen bisnis kita ini ikut jatuh. Ya, teman-teman, mohon deh. Next, Mas. Sekarang, are you ready? Mau sukses atau mau live? Kalau mau sukses, Anda perlu bangun bersama-sama menuju kesuksesan. Lihat gambarnya, yang kiri. Membangun sebuah sukses itu perlu alat-alat bantu yang mendukung supaya sebuah bangunan itu menjadi bagus dan jadi. Kemudian sebelah kanan nih, ya dengan ilustrasi. Anda bergandengan tangan bersama kami membangun jembatan sukses buat Anda. Membangun jembatan sukses buat keluarga Anda. Membangun jembatan sukses buat teman-teman dan orang-orang yang perlu Anda bantu semuanya. Next, Mas. Sukses, kita bersama-sama kita sukses. Success is a decision. So let us success together. Sukses itu sebuah keputusan, ya, tapi kita akan bersama-sama sukses yang membangun sebuah impian kita di masa depan. Mari kita bangun, lihat bintangnya banyak. Sukses together ya, kita akan menjadi sukses seperti bintang-bintang di langit. Semakin banyak Anda bisa memberkati keluarga Anda dan juga orang-orang lain yang Anda tolong. Next, Mas. Nah, ini ya. Sekali lagi ya, vision for the future. Ini betul-betul rekam jejak komitmen manajemen dan visi masa depannya adalah membangun digital financial ecosystem. Kita saat ini sudah punya 5 produk, ATG 5.0, ATC, ATFX, ya, kemudian ATO, dan juga CTA. Ini baru 5 loh, nanti kemudian berapa tahun lagi mungkin kita ada produk baru lagi. Ini adalah sebuah digital financial ecosystem. Mau tidak mau kita mesti belajar dan mengikuti arus digital. Ya. Umur-umur yang mohon maaf seusia saya ya,
itu juga mesti belajar panjang mengenai digital. Awalnya ribet, tapi lama-lama kita mesti belajar supaya kita tidak ketinggalan. Ya, oke, next. Nah, sekali lagi, untuk bisa mensupport kita, saya ingin membangun rasa percaya Anda. Bangunlah kepercayaan Anda itu dari diri Anda. Kita ini hanya bisa bekerja dalam diam dan untuk membuktikannya. Build the trust, need process. Trust, please. Build a trust is from yourself. We just work in silent and prove it. Jadi owner dan manajemen itu hanya bisa bekerja dalam diam dan membuktikan kepada Anda. Tapi Anda sendiri yang harus bisa membangun kepercayaan kepada perusahaan. Ya, kalau Anda nggak percaya, susah. Kalau Anda lebih suka mendengarkan orang-orang haters di luaran, ya susah. Berarti Anda memang sudah tidak percaya pada kita. Anda mau terima profitnya, tapi Anda nggak percaya. Oke, berikutnya. Oke, trust, transparency, responsibility, user focus, sustainability, and technology. Itu yang dibangun oleh company. Transparansi, ya, mereka selalu update sistem yang mau bangun ini, mau bangun itu, betul. Responsibility, iya, wedding nggak di stop, tapi masih diproses, bukan digagalkan, bukan dibikin scam, bukan dibikin mati, ya, bukan dibikin freeze, tapi tetap jalan. Kenapa? Karena ada tanggung jawab moral kepada 300.000 member ATG, ya, itu tanggung jawab moral. Mohon maaf, ya. Yang lain nggak tahu deh mereka apakah memikirkan tanggung jawab moral para member-membernya itu, ya, yang masih menanti-nanti itu uangnya bisa kembali apa enggak. Ini adalah sebuah wujud tanggung jawab. Tanggung jawab moral itu lebih besar, lebih berat. Tanggung jawab moral itu jauh lebih berat. User focus, membangun sebuah new Pantera system. Itu untuk kenyamanan Bapak Ibu sebagai member, ya. Sustainability itu untuk jangka panjang, berkelanjutan, terus menerus, tidak akan berhenti dan stop, ya. Dan teknologi mengiringi zamannya, digitalisasi, teknologi tidak akan pernah berhenti, Bapak Ibu, ya. Inilah trust yang harus Anda bangun sendiri. Anda percaya TRUST ini? Ayo kita sama-sama dukung company kita. Next. Oke, semakin Anda trust kepada company, semakin kuat rantai ini, semakin kokoh usaha ini, semakin tak tergoyahkan. Segala omongan haters Anda patahkan semuanya. Karena Anda yakin dan percaya menjadi solid untuk company, menjadi semangat buat para owner dan manajemen kita. Ya, oke, berikutnya. Sekali lagi ya, kenapa kamu harus percaya? Saya hanya minta, coba don't think negatif too much, jangan terlalu banyak berpikiran negatif. Yang kedua, don't wasting your time watching negative content. Jangan banyak buang waktu untuk nonton negatif-negatif konten. Sudahlah, jangan nonton-nonton orang-orang itu lagi lah. Kemudian best opportunities in your hand, not others. Semua kesempatan dan peluang itu adalah di tangan Anda, bukan orang lain. Bukan si konten-konten itu yang hater-hater itu, ya. Dan ini semua proven all kriteria. Jadi manajemen itu sudah membuktikan semua kriteria-kriteria yang bisa kita percayai. Dan ini adalah the best solution untuk masa depan Anda. Karena juga memberikan Anda konsisten profit, membuat change your life, membuat perubahan dalam hidup Anda, juga bisa menolong orang lain, dan company-nya, owner-nya, manajemen juga bisa dipercaya. Dan ini adalah bisnis jangka panjang, ya. Bukan hari ini, bukan sampai bulan depan, bukan sampai tahun ini, tapi untuk jangka panjang. Anda mau bisnis yang jangka panjang atau mau jangka pendek? Tentunya mau jangka panjang dong, betul nggak? Ayo dukung dong, bangkitkan rasa percaya Anda pada company. Ya, oke, next. Nah, kalau saya mengibaratkan, ya,
Kita ini sedang berada di sebuah perahu jet cruise yang besar sekali. Kita ini sebagai member-member sih sekarang udah ada di dalamnya. Betul ya? Tapi begitu ada kendala di dalam cruise ini, Anda sebagai member mulai nggak percaya, kicau-kicau. Karena terlalu banyak dengerin atau nonton haters yang ngomong. Semua ngomong-ngomong begini, wah begini. Susah lah ini, bakal scam lah, WD-nya susah lah, ini pakai ATG cuma nggak lama lagi lah begini. Padahal kapal cruise ini akan berkeliling dunia terus-menerus. Akan jalan terus berkeliling dunia terus-menerus. Kita ini sudah ada di dalamnya. Pilihannya satu, kalau Anda tidak mau lagi bersama kapal besar kita ini, ATG, nanti pada saat singgah di satu negara, silakan Anda turun, ambil sekocinya, dan Anda pergi, tinggalkan kapal besar ini. That's it, so simple, betul nggak? Karena kami tahu, saya tahu banget, saat ini nih, kalau ibaratnya kapal, cruise, Bapak Ibu bisa lihat ya, di samping itu adalah sekoci-sekoci. Betul nggak? Banyak sekoci-sekoci. Kalau ada ombak besar nih kapal ini, ombak besar menggoyang-goyang kapal cruise ini yang sedang di lautan lepas. Anda mau cari selamat. Rebutanlah sekoci-sekoci itu, Anda pengen turun. Ya, silakan. Sekoci ini sudah disediakan loh. Anda boleh ambil sekocinya, Anda pergi meninggalkan kapal yang besar ini. Tapi bagi Anda yang percaya kepada company, Anda tinggal di dalam ini, kita akan melaju terus menghadapi badai ombak yang luas itu, yang besar itu, kita akan tetap bertahan terus. Kita akan berkeliling seterusnya, membuat masa depan semakin cerah. Bagi Anda yang masih khawatir, sekoci tersedia. Silakan Anda naik ke sekoci itu, singgah di kota atau istilahnya berhenti, Anda leave. Ya. Mau join terus atau mau pergi, kami persilahkan juga. Kita tidak pernah ada memaksa, aduh tolong dong jangan berhenti dong, ya enggak. Kita memberi Anda 100% profit. Company tidak pernah minta balik keuntungan itu. Tapi begitu company ada hambatan sedikit, Anda mintanya berlebihan tanpa support. Oke? Next, Mas. So, it's your choice. You want to leave or you want to stay? It's your choice. Kalau mau leave, silakan. Nanti kalau sistemnya sudah beres, New Panther sudah selesai, Anda WD all. Silakan. Ya, WD all aja. Karena ini adalah bisnis berbasis risiko. Anda tidak memahami yang namanya berbasis risiko, Anda pergi aja, nggak usah join lagi. Ya. Silakan Anda sudah menikmati profit yang sudah Anda nikmati, silakan Anda meninggalkan kapalnya ATG ini. Biarkan kami-kami yang masih percaya, bahu-membahu membangun kepercayaan kita, bahu-membahu mensupport company supaya perahu ATG ini semakin bisa berlayar dengan baik, bertahan menghadapi segala badai lautan yang begitu besar saat ini. Kami hanya ingin butuh support Anda. Kami hanya butuh kepercayaan Anda agar kapal ATG ini bisa bertahan dan bisa terus melaju mengarungi samudra yang luas di dunia ini sampai sepanjang masa kita. Ya, it's your choice. You want to live or you want to stay. Oke? Terima kasih semuanya. Good luck buat Anda semuanya. Mohon maaf kalau malam ini saya masih selalu bersemangat ya. Mari kita dengarkan sepotong kata-kata dari Pak Jack kemarin di Bandung ya. Silakan Pak. Dan alhamdulillah berkat doa dan dukungan dari leader-leader semua. Mungkin kalau ada tengok status di IG saya tadi, itu sinyal sebenarnya. Siap-siap aja untuk terbang. Saya yakin dalam 1 bulan ke depan setelah ini terbenar, para leader saya minta siap-siap, nggak perlu cari member, tapi akan didatangi oleh calon member. Kalau selama ini capek kita yakinkan, ayo di sini nanti ATG ini menguntungkan begini dan bubuhi mulut leader.
Insya Allah 1 bulan ke depan setelah ini legal semua dan di launching semua dengan sistem baru, dengan proses transaksi yang 1 hari itu clear, saya yakin kita akan dicari oleh member, apalagi di luar sana banyak yang tumpang. Jangan pernah mengejek mereka. Mereka itu saudara-saudara kita juga yang perlu kita support, kita kasih semangat. Saatnya nanti ketika ini di launching, baru kita bilang, kamu recovery-nya di ATG saja. Amin. Ya. Dan itu gelombangnya sangat banyak, makanya saya bilang siap-siap para leader ke depan itu tidak tidak bisa istirahat untuk registrasi karena rata-rata banyak yang nggak bisa, tapi duitnya banyak. Oke. Jadi Bapak Ibu, khususnya para leader, Oke, teman-teman Anda yang All-Star, hari ini saya bersama bos kita nih ya, Bos Wahyu ya. Supaya kita tetap semangat, boleh sekitar apa nih Mas Wahyu bisa menyemangati kita nih tim-tim All-Star nih. Oke, buat tim All-Star, jangan galau, kita udah urus semuanya, oke? Tetap semangat, tetap gaspol. Gaspol ya teman-teman, tetap semangat ya. Ojo wedi ya. Ojo bingung. Ojo bingung ya, gaspol. Oke, thank you Mas Wahyu. Oke, Bapak Ibu, tadi dengerin ya pesan dari Pak Jack. Setelah New Pantera beres dan sistem exchanger kita sudah jalan, Anda, para leader dan juga para member, siap-siap Anda akan bekerja keras lagi. Bukan karena apa ya, bukan bekerja keras karena cari downline, enggak. Anda yang akan dicari. Anda yang akan dicari oleh teman-teman kita yang sudah pernah ikut platform yang lain. Teman-teman kita yang sudah terbiasa merasakan profit dari hasil robot trading dan saat ini sedang di-freeze, mereka pikir nggak? Sebetulnya masih mau loh ikutan robot trading, tapi mana lagi yang harus kita pilih? ATG lah satu-satunya yang masih bertahan sampai saat ini. Karena ATG mengikuti aturan pemerintah. Pasti dan yakin, saya seyakin-yakinnya, mereka akan mencari kita. Para leader, para member yang saat ini nonton, kesempatan buat Anda. Atau memang Anda mau pergi aja dari ATG? Atau Anda mau lihat, menerima member-member baru lagi? Saya yakin dan percaya, target 3 juta member di tahun ini akan tercapai. Karena saat ini kita menjadi satu-satunya robot trading yang masih berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan pemerintah. Ya, oke ya. Tetap semangat, stay strong dalam situasi sulit ini. Terima kasih. Malam ini saya mau minta Bro Feris kalau ada tambahan ya. Mungkin tambahan sedikit update aja mengenai Pantera itu apa. Supaya nggak banyak tanya-tanya lagi. Sedikit update aja Bro Feris. Silakan Bro Feris. Ya, selamat malam teman-teman semua. Panteras ini adalah salah satu exchanger kripto yang sudah mendapatkan izin Bapepti ya teman-teman. Jadi di sini sebagai exchanger lokal yang sudah memenuhi segala persyaratan. Nah, perusahaan ini sudah sekelas ya Indodex ataupun toko kripto ya. Jadi nantinya untuk ke depan semua transaksi keuangan, alur transaksi uang itu memang sesuai dengan arahan regulasi harus mengikuti melalui exchanger kripto yang mengikuti regulasi di bawah Bapepti. Jadi untuk selanjutnya tetap kita ikutin arahan dari manajemen kapan untuk mulai pendaftaran ataupun langkah-langkah berikutnya. Kita tunggu update berikutnya. Itu sekedar tambahan dari saya. Oke, thank you Bro Feris. Bro Handi, ada tambahan Bro Handi? Sementara belum Pak Sam. Belum ya? Ya, belum. Pak Rudi ada nggak malam hari ini? Ada hari nggak? Atau Pak Darmanto ada malam hari ini ada hadir nggak? Saya belum lihat sih. Kalau ada Pak Rudi boleh dengan semangatnya ya. Pak Rudi ada? Sepertinya nggak hadir di malam hari. Ada nggak?
Rudi Jakarta nih Pak Sam, beda. Oh, Rudi Jakarta. Oke. Baik ya, teman-teman. Saya rasa gitu aja ya. Jadi saya hanya berharap ya, bagi Bapak Ibu dan para member khususnya, para leader juga, yang malam hari ini sudah nonton ya, acara Zoom malam hari ini. Mohon maaf, hari ini tidak ada question and answer. Tidak ada pertanyaan, karena nanyanya itu lagi ya. Nanti kalau mau nanya, kita tunggu di hari Kamis pagi, jam 9 sampai jam 11, atau di Minggu malam aja ya. Nanti kita akan coba bantu-bantu jawab ya. Kalau ada pertanyaan penting, silakan Anda kirim ke layanan allstars@gmail.com ya. Bagi kami semua, para founder, MIB, IB, dan para leaders lainnya, semua kendala-kendala berkaitan dengan WD itu tetap kita akan bantu ya, bantu yang mana yang masih nyangkut, mana yang belum diproses ya, itu akan tetap dibantu lah ya. Jadi kita tunggu saja. Semua proses WD sedang berlaku, sedang dilakukan. Sampai menunggu nanti New Pantera kita sudah rilis, kemudian New Exchange juga kita sudah rilis, itu semua akan lancar. Dan kita semua yakin, founder, MIB, IB, dan para leader itu yakin. Kecuali bagi Anda yang lemot, yang lemah ya, mentalnya nggak tangguh, ya mungkin ragu. Tapi sekali lagi, di saat situasi yang nggak enak seperti ini, kita semua berharap Anda tetap keep stronger, stay stronger. Kita tetap kuat bertahan. Karena ini adalah bisnis jangka depan, masa depan kita semua. Oke ya, teman-teman semua. Saya rasa cukup ya malam hari ini ya. Kita sudahi saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan ya, karena mungkin saya terlalu semangat atau juga terlalu emosi ya. Ya, semuanya lah campur aduk. Karena saya sepertinya kok nggak terima gitu loh. Kalau perusahaan yang begitu luar biasa, menurut saya ya, kok sampai digituin gitu loh. Apalagi yang mohon maaf, ada yang DM sama Mas Wahyu, aduh, men. Beliau tuh sedang bekerja, tolong jangan diganggu dengan DM-DM-nya, nanyain WD begini-begini bagaimana. Ya tolong please deh, please, tolong bantu. Hormati beliau. Hormati beliau yang sudah memberikan begitu luar biasa kehidupan buat Anda semua. Dukung beliau, doakan beliau, doakan semua manajemen, owner, semuanya itu supaya lebih kuat lagi, supaya tetap sehat dan semangat membangun bisnis ini untuk masa depan kita semua. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bro Feris, terima kasih Bro Handi. Hari ini tugas Anda cukup mendengarkan saja ya. Nanti di hari Kamis dan Minggu, nanti saya butuh bantuan Anda untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Salam All Stars, salam sehat, banyak berkat, rezeki meningkat. All Stars, one team, one spirit, one stars. Bye-bye semuanya. See you next time. Selamat istirahat semua. Terima kasih Pak Sam. All star, one team, one spirit, to be star. All star, one team, one spirit, to be star. All star, one team, one spirit, to be star. All star, one team, one spirit, to be star. All star, one team, one spirit, to be star. All star, one team, one spirit, to be star.